metode entry, Iya, risk risk management. management, hitung-hitungan, Iya, itu kali-kalian, kali-kalian itu segala macam itu kan saya kategorikan. di atas kertas tadi itu salah satunya tuh loss aversion yang nahan profit atau nahan loss. Iya, banyak sekali itu. Wah, Kalau yang tadi sih kita bilang satu hari bisa 10 sampai belasan transaksi, bro. Kalau sekarang bahkan satu hari kadang nggak ada transaksi. iya. Itu yang namanya MC. Mungkin tiap minggu lah ya didapetin itu surat cinta dari broker ya ke email kita ya. Oke, selamat datang di podcast Trading Solution, di mana di sini kita akan saling berbagi cerita tentang seputar dunia trading, khususnya di instrumen forex ya. Nah, di sini kita akan mendengarkan cerita seru dari Big Bro ini, yaitu Ko Vicky yang biasa aku panggil. Beliau adalah seorang trader berpengalaman dan sekaligus mentor saya dari awal saya terjun di trading ini, dunia trading forex. Saya banyak belajar dari beliau ini. Mungkin kita akan langsung saja mendengarkan dari cerita awal. Awal mula itu apa ya kok biasanya yang membuat tertarik untuk di industri trading forex ini pertama-tama? Jadi sebenarnya awal mula saya terjun di industri forex ini itu sekitar tahun 2020 lah, mungkin setelah beberapa saat setelah COVID ya. Oke. Nah, jadi pas pertama kali itu ada temen nih nawarin gitu, nawarin untuk trading forex. Saya bilang saya nggak ngerti tentang forex. Dia bilang ya udah ikut copy trading saya aja, kata dia seperti itu Oke. awalnya. Nah, jadi pertama saya nggak ngerti apa-apa tuh. Jadi begitu beliau bilang seperti itu, ya coba ikutlah. Pertama kali dia bilang, lu bro, bro, lu daftar dulu akunnya, buat dulu akunnya. Aku juga nggak ngerti. Beliau menyarankan daftar akun di broker A gitu kan. Oke. Saya udah daftar, lalu dia bilang, nah terserah lu mau ikut atau lu mau depositin berapa uangnya. Kalau saya pribadi dia bilang akun dia itu aku lupa kalau nggak salah 5.000 atau 10.000 US dollar. Oke, dia udah duluan nih. Dia udah Jadi duluan. ikut. Jadi saya deposit lah di akun tersebut tuh 1.000 dolar pertama kali. Kalau dirupiahin mungkin saat itu sekitar hampir 14 jutaan lah ya. ya 14 juta sekian lah, hampir 15 juta segitu Hmm, kan. betul. Nah, di bulan pertama, tapi sebentar, tapi dia bilangnya, jadi gue bilang gini, terus benefitnya yang gue dapat apa? Dia Hmm, bilang ada yang namanya bagi hasil gitu, sharing profit. Oke, sharing biasa itu profit lah dari copy trade. istilahnya. Oke, betul Jadi betul. sharing profitnya itu 70-30. 70 untuk investor, untuk saya 30 bagiannya dia. Ya oke nggak masalah bro, gue bilang. Coba dulu aja kan. Nah, bulan pertama itu kalau nggak salah profitnya sekitar 11% lah. Kalau nggak salah dari 1.000 berarti sekitar 110. 110. 1.110 lah ya, Iya, 11% ya. 11% Bagi matang. hasil sekitar ya 30, 70-an 40 lah dolar. gitu ya. Dia 30-an dolar gitu kan. Nah, di bulan kedua setelah bagi hasil itu saya coba menambahkan dana lagi nih, Oke, 1.000 biasa. dolar lagi. Karena kita sudah percaya tuh Ya, bukan punya hasil. bukan bukan ya hasilnya ada, tapi saya Iya, dalam pada saat itu juga belum ngerti itu masih apa belum itu, ngerti. masih Oh, belum satu ngerti, bulan cuman masih belum ngerti. cuman Oke. mantau aja dari handphone. Dia bilang lu mantau aja dari handphone bro. Biasa. Bulan kedua saya top up lagi 1.000 dolar, jadi 2.000 toh akun itu Oke, ya. betul betul. Bulan kedua eh, profitnya kalau nggak salah di bawah 10%, mungkin sekitar lupa 8% sekitar itulah. Oke, oke, lumayan. Oke dong, Oke, bagi hasil lagi dong. bagi hasil lagi. Bulan ketiga, karena saya pikir lumayan juga ini ya, di zaman COVID kemarin nggak ada income, Benar. dapat dari sini lumayan. Saya ajaklah kerabat saya untuk masuk juga. Oke. Tapi saya bilangnya mungkin kalau saya jelasin tentang forex yang segala macam itu, pada saat itu saya pun belum Belum ngerti ngerti. kan. Nah, Benar benar. tapi saya bilangnya ke kerabat itu kayak investasi lah. Tapi saya kayak karena kerabat saya kasih kayak fixed income gitu kan. Kalau saya Iya. hitung rata-rata mungkin
Yang 5%. tadi 1 bulan bisa kurang lebih 8 sampai 10%, saya bilang ke beliau itu yang kerabat saya itu cuman 5%. Iya, Berarti supaya masuk akal. nyampein ke kerabat itu kan lebih Iya, simple gitu iya. Pak. Karena kalau mau jelasin semuanya saya juga nggak ngerti kan. Nggak ngelebihin ekspektasi yang tadi Iya, juga. jadi si kerabat tadi ikutlah $1.000 juga. Oke. Jadi bulan ketiga akunnya saya tambah lagi $1.000. Wah, 3.000 jadi. 3.000 tiga dong. ribu Nah, bulan ketiga itu sempat profit kalau nggak salah, tapi sedikit, cuman sekitar mungkin 5% ya. Hmm, masuk. Tetapi kan si kerabat tadi kan saya janjiinnya 5%. Wah, Berarti dari yang 1.000 kerabat itu sebenarnya saya nggak dapat apa-apa. iya. Nah, tapi masuk bulan keempat Hmm, itu sempet kan saya dikasih pantau tuh di iya. handphone. Bulan keempat saya mantau kinerja yang katanya di forex Hmm, itu akun yang 3.000 tadi itu ada yang lagi posisi floating minus. Kalau pas waktu itu saya ngerti lah floating minus tuh oke, lihat kalau merah lagi tuh lagi berarti merah. minus gitu kan. Iya, betul betul betul. Itu sudah hampir Situlah. ada yang $500. Wow, Berarti kalau dari persentase sudah lebih dari wow. yang sebelum-sebelumnya kan. Betul betul betul. Lalu ada lagi posisi kedua lagi kayak mungkin dulu saya nggak tahu itu artinya apa. Kalau kita sekarang tahu mungkin itu namanya averaging gitu kan. Oke, nambah posisi Ya, lagi. tambah posisi lagi sama merah Merah juga. juga. Jadi overall kalau nggak salah sampai di 3 posisi. Wah, 3 posisi semuanya total merah. totalnya. Nah, setelah semuanya merah, saya juga nggak ngeliatin setiap hari. Eh, Keesokan atau beberapa hari berikutnya, si temen tadi yang ngajak tadi dia bilang, bro katanya, apa bro? Gue bilang, kayaknya stop dulu aja ya katanya. Gue bilang kenapa? Gue pantau lagi akunnya, ternyata sudah close semua transaksinya dan posisi minusnya itu dari 3.000 itu sudah 1.600 lebih gitu. lima puluh Berarti persen kan lebih. sudah 50% lebih dari total balance akun saya kan. Iya. Nah, begitu beliau bilang seperti tadi, saya nyampein, "Oh, iya Bro, nggak apa-apa." Gue bilang kan, "Ya udah nggak apa-apa," gitu kan. Terus dia bilang juga, "Iya, gue nggak enak juga dengan lu," dia Iya. bilang. Nah, yang sharing profit 3 bulan terakhir yang sebelumnya, Iya. itu dia balikin ke gua. Maksudnya, ya dia balikin semua juga, kalau dihitung-hitung kan masih Masih rugi. rugi. Oke. Tetapi di saat itu ya eh, Kita juga nggak saya tahu juga apa-apa. harus mengganti uang yang Wah, rabat kerabat tadi. kerabat tadi dong, Benar. yang saya udah bilangin 1 bulan 5% kan. Berarti Iya, kan kurang lebih 5 juta juga. $500 ya lebih kurang berarti lebih kena. seperti itu. Nah, tapi saya nggak mau bilang dengan si kerabat itu eh, nggak lagi gitu, kan saya itu sudah janjiin dari awal kan. Iya benar. Gue bilang maksudnya 1 bulan 5% itu dibayarnya per bulan sampai 10 bulan. Wah, Berarti setelah kejadian itu 9 bulan ke depannya ya saya tetap bayar bayar. ke kerabat itu. Jadi nomboknya double tuh. Akun sendiri udah minus, nombokin punya yang kerabat lagi. Waduh, dari Nah, situ. dari situlah awal mulanya saya mulai mencari tahu nih, Bro Isman. Oke. Apa sih yang temen gue transaksiin ini? Apa sih yang dibilang forex itu? Oke. Dari situlah saya mencari tahu di media sosial, di internet semuanya tentang forex. Nah, disitulah awal mulanya saya mengenal yang namanya forex. Itu dulu awal mulanya. Kalau Oke. mau ditanya sejarah awalnya kenal forex itu dari situ. Dari Dari kena. kena minus dulu nih di akun sendiri. Tapi udah ada istilah itu kayak walaupun minus dan merasa dirugikan dari orang tersebut, itu masih percaya dengan bidang ini. Ya, makanya saya cari tahu itu kan apakah memang Oke. yang teman saya transaksiin ini tuh bener atau gimana sih. Dari situ dari banyak info-info yang saya dapat itu Hmm. ya sebenarnya kalau sekarang saya bilang di industri forex ini, itu sebenarnya bisa untuk make money, untuk dapat uang. Tetapi Iya, benar. kalau pada saat itu 2020, karena saya nggak tahu, jadi cuma ikut doang, Cuman cari tahu. dan hasilnya loss. Tapi kalau hari ini ditanya, apakah di industri forex bisa dapat uang, make money? Bisa. Tapi butuh pembelajaran yang
banyak juga dari Wah, 2020 sampai ke tahun sekarang. Saya juga masih terus belajar sampai hari ini. oke. Pasti kita selalu upgrade terus lah. Setiap Iya, hari itu iya, udah makin banyak, benar. benar. Benar, benar, benar. Nah, itu bisa disimpulkan ya dari pengalaman pengalaman awal juga pasti berdarah-darah juga ya. Jadi, Ya, kalau dari awal ya setelah belajar sendiri otodidak tadi, iya, yang namanya ikut kelas pasti ada, yang oke. namanya trading sendiri pasti ada, yang namanya loss juga pasti ada. Hmm, Jadi kalau ada yang bilang mungkin dari pertama kali dia belajar trading langsung profit sampai sekarang, hmm, mungkin oke. ya kalau saya lihat secara kasat mata dengan mata saya sendiri sih kayaknya belum ada yang kayak gitu. Kebanyakan mungkin pasti berdarah-darah dulu karena ilmunya belum cukup, tapi kita sudah terjun ke real account gitu. Pasti Nah, berdarah-darah ya. itu yang banyak orang Sudah. alamin, dan kalau kita lihat dari biasanya sih yang pemula-pemula itu ya, Iya, iya maksudnya pasti. mungkin kalau saya bilangnya naluri alami ya, Dari ilmu setiap belum manusia. cukup, ilmu belum cukup tapi pengen cepet-cepet dapat duit. Oke, Nah, itu itu yang pasti. sebenarnya itu masalah juga itu sebenarnya. Ya itu istilahnya itu kayak kita tuh memang manusia itu basically sifat kita tuh kayak gitu. Kadang meremehkan, kadang udah ketemu langsung so tahu. Mhm, Itu biasa, ya. Benar, mhm. benar. Tentang satu tantangan yang mungkin pasti semua orang rasain. Tuh. Oke. Jadi kalau dari proses belajar yang sudah kau alamin itu sendiri, itu dari awal sampai sekarang itu sebenarnya bisa dianggap mudah nggak? Jadi traders itu mudah nggak sih? Mmm, kalau kalau ditanyanya sekarang, Iya. tetap nggak mudah sih jawabannya, walaupun kalau kita lihat durasi waktunya dari 2020 sampai 2024 ini 4 tahun, saya juga masih belum bisa bilang kalau trading itu mudah. Ya, Karena, mungkin kebanyakan orang belum tahu ya, apalagi biasanya pemula-pemula itu belum tahu, sebenarnya masalah terbesar di dalam trading atau semua traders itu yang namanya psikologi. Mungkin iya, kalau dulu pas saya awal belajar 2020, saya juga nggak akan tahu apa itu psikologi trading. Nah, kenapa? Itulah saya bilang, walaupun experience-nya udah beberapa tahun, saya tetap akan bilang trading itu nggak mudah. Karena next-nya yang namanya psikologi setiap orang itu kita nggak bisa pastiin apakah besok, bulan depan, atau mungkin beberapa jam ke depan pun kita nggak tahu kondisi mental kita sendiri kan. iya, benar. Karena itu kan menjadi tantangan yang terus berlanjut dan itulah yang saya bilang nggak akan mudah. Bukan berarti setelah experience sekian tahun kita sudah bisa bilang oh, trading itu mudah. Ya, Apakah kita bisa menentukan besok lusa psikologi kita akan terus seperti ini? nah, benar harus Karena jadi balance. iya karena eh, yang paling sulit itu ya di psikologinya itu, bukan di metode entry sebenarnya. Terkadang kala kayak gini loh, kadang kita kesampingkan dulu, psikologi ini mungkin semua trader tuh juga rasain dari awal, bukan dari akhir nih. Tapi memang dari akhir itu sudah aku kalau ada orang mau nanya nih, mau jadi trader, itu aku sudah ingetin lagi, "Lu orangnya sabaran nggak? Lu orangnya gampang marah nggak?" Gitu. Jadi, itu sebenarnya basic PR-nya dulu sebetulnya, itu nanti di ujung. Tapi kadang kala gini yo, kunci dari mau jadi trader itu sebenarnya ya tadi yang basic basic teknik entry dan yang paling-paling basic lah kita bilang tuh risk management. Iya, jadi kayak istilahnya tuh metode entry, Iya, risk management. manajemen, hitung-hitungan, Iya, itu kali-kalian, kali-kalian itu. segala macam itu kan saya kategorikan ilmu ilmu yang harus ada dan itu ilmu yang di atas kertas, Bro. Wah, itu di Istilahnya atas itu, kertas. di Betul, atas oke. kertas. Jadi kalau lu yang di atas kertas pun lu belum bisa selesain, lu belum bisa tahu, apalagi yang kita bilang psikologi yang bukan di atas Wah, kertas. berat Nah, berat jadi betul. jadi stepnya itu dulu. Yang di atas kertas dulu lu harus selesain. Oke, setuju setuju. Baru kita bilang Benar ke benar. psikologi yang di atas kertas.
Ya, itu sudah kalau bisa tuh bukan di atas kertas lagi kok, di luar kepala. Iya, Itu udah karena yang selesai. tadi hitung-hitungan, risk management kali-kalian, lot Hmm. size, Oh, ngejurnal segala macam itu yang di atas kertas backtesting, oke lah. itu hasilnya tuh kelihatan di atas kertas. Lu mau pakai yang Hmm. kayak gimana, bisa dicari di atas kertas. Ya, Tapi benar. kalau yang psikologi tadi itu kenapa nggak di atas kertas? Jadi contoh misalkan seperti ini, kita bilang ada dua orang traders A dan B. Misalkan kita bilang, lu jangan ngelakuin hal seperti ini. Tetapi antara dua orang ini tuh hasilnya bisa berbeda. Ada yang mungkin Nah, ngikutin, ada yang satunya mungkin nggak ngikutin. Nah itu yang bukan di atas kertas tadi. nah, Yang bisa nyelesainnya hanya orang tersebut sendiri. oh betul. Setuju tuh. Itu ada yang bilang yang di luar di atas kertas, yang di luar di atas kertas tadi itu salah satunya tuh loss aversion, yang nahan profit atau nahan loss. Iya, banyak sekali itu. Wah, Kalau kalau kita bilang tentang psikologi trading itu iya. dengan kita compare dengan di real Mm-mm. eh, real kejadiannya Iya, itu bisa banyak sekali. Tahan profit kah, betul. stop loss kah, Strategi kita kayak gini, eh, udah TP-nya 1:3, 1:2, itu cuman baru running setengah R aja udah di udah close. mau di close. Itu Nah udah itu masalah itu berat yang tuh. namanya psikologi dan itu bukan di atas kertas. Tuh, benar, benar, benar. Oke, kita lanjut lagi. Proses belajar itu udah selesai mungkin. Dari rentang waktu 4 tahun, ya tadi Koko bilang ya, itu sudah ada ngerasa sendiri nggak? Gaya trading itu udah berubah. Pasti, pasti bro. Jadi kalau saya bilang gaya trading itu tergantung dari setiap personal itu mereka berada di level-level mana. Oke. Dulu saya pun merasain kenapa saya bisa bilang berbeda. Di awal-awal trading yang namanya over trading saya juga ngalamin bro. Wah, Satu hari bisa lebih dari 10 transaksi saya over juga trade. pernah ngalamin itu. Oke. Nah jadi untuk para pemula mungkin kalau yang tradingnya masih satu hari itu bisa 10 sampai belasan transaksi itu saya juga ngalamin di awal-awal dan kedepannya kalau kita terus improve, terus belajar, itu kalau sampai di level sekarang, mungkin kalau yang tadi sih kita bilang satu hari bisa 10 sampai belasan transaksi, bro. Kalau sekarang bahkan satu hari kadang nggak ada transaksi, Iya, nah, nah. jauh-jauh selisihnya. Kadang kala ini Nah, kok untuk orang pemula itu kadang wah pusing nih, nggak ada posisi, nggak ada yang uang ini nggak gerak nih. iya, Masa iya, sih nggak nambah iya, $1 pun? iya. Saya Karena juga mereka tuh ngalamin kayak itu. lihat-lihat trading forex, MetaTrader segala macam kayak gini. Dalam aplikasi ini kalau nggak nambah satu Mm-mm, digit pun mungkin mm-mm. newbie-newbie atau Heeh, pemula-pemula tuh udah heeh. kayak wah kok nggak nambah-nambah ini udah satu Nah, minggu. Nah saya itu paham, saya pasti ada paham, tuh. saya paham. Jadi sebenarnya itu kalau Bener. masalah yang masih dialamin yang seperti itu, Hmm. kalau menurut saya itu yang harus diperbaikin adalah mindsetnya dulu, bro. Mindset mereka tentang trading dulu itu harus dibenerin dulu. Oke. Karena kalau mereka mengalami hal yang tadi bro bilang, nggak ada posisi Pusing. pusing. Itu mereka memposisikannya bukan trading itu sebagai bisnis, tetapi mereka itu cuman untuk kalau dari pengalaman saya itu cuman untuk memuaskan adrenalinnya masing-masing doang. Itu bahaya tuh. Jadi ketika di MT4-nya nggak ada posisi, Hmm. adrenalinnya nggak bergerak. Sebenarnya mereka tuh ingin cari posisi, cuman untuk memuaskan adrenalinnya sendiri. Oke, oke, Jadi oke. konsepnya atau mindsetnya bukan ke arah bisnis lagi, Hmm. tetapi cuman ke arah adrenalin atau orang bilang Kepuasan diri. kepuasan tersendiri supaya Kepuasan ada diri. posisi merah atau biru tuh urusan belakang. Yang penting adrenalinnya terpuaskan dulu. Nah itu Oke. udah salah benar tuh. Harusnya kita nggak ke situ mindsetnya. Makanya saya bisa bilang, berarti mindsetnya dulu harus dibenerin. Ketika kita nggak ada posisi, karena mindsetnya adalah kita ini berbisnis Iya, dan kita ada strategi dalam bisnis, iya, berarti kita harus mengikuti yang namanya strategi kita. iya Nah, betul. dari situ dulu harus diperbaikin supaya nggak ngerasain hal yang kayak tadi Bro bilang Oke, itu. ya jadi trading itu bukan aktivitas sehari-hari ya, itu aktivitas bisnis profesional ya, teman-teman Kurang lebih seperti itu trader kalau soal sekalian. Ya, tadi. jangan sampai kita anggap seperti itu. Itu
pasti semua orang juga lalui. Itu Pasti, bukan, pasti. ya kita nggak ngejek orang itu, sebenarnya orang itu salah mindset saja, bisa dibenarkan. Mindsetnya belum tepat. Mindsetnya belum tepat, bisa dibenarkan kalau soal mindset. Oke, kita lanjut lagi ke mungkin ke pencapaian dan tantangan. Ini jadi Big Bro ini yang aku tahu pencapaian beliau ini luar biasa ya. Aku lihat dengan mata kepala saya sendiri dia sudah funded trader dari beberapa platform yang aturannya itu memang semua orang mungkin sudah tahu di kalangan masyarakat untuk waktu sekarang. Platform itu aturannya itu ketat. Jadi beliau ini sudah selesaiin beberapa banyak platformnya dari sekian payout-nya tuh udah aku lihat juga dengan mata kepala ya dari pencapaiannya ya nanti kita coba dengarkan lagi. Jadi gimana kok? Istilahnya itu mungkin pemirsa mau tahu nih, pencapaian itu paling gede payout berapa? Kalau paling gede payout itu kalau dari persentase ya. Iya, Karena kan di platform itu kita nggak ada yang namanya eh, 100%. target profit. Kalau sudah yang namanya funded account, kalau sudah megang funded bukan masa evaluation, Oke. itu kita nggak ada target profit. Jadi lu mau profit berapapun tetap dibayar. Ya, Nah, kalau saya pribadi paling besar itu 11 hampir 12%. oke. Jadi kalau ada orang bilang dia mau trading yang hari ini deposit besok sudah akunnya 100%, saya sendiri pun nggak pernah segede itu, bro. Paling besar cuma 12%. Rata-rata kalau kita bilang yang rata-rata per bulan itu mungkin cuma sekitar 5 sampai 8%. Sebenarnya Enggak. itu juga sudah mewah sih kalau Mewah. menurut saya. Betul, betul. Tinggal kita gedein akun platformnya, Hmm. atau kalau akun personal ya berarti kita harus gedein akun Gedein juga. personalnya. Karena 5 sampai 8% per bulan itu sudah mewah sih. Iya, benar. Jadi mungkin teman-teman trader sekalian ya belum tahu ya gimana hitungan kalau persen. Itu kalau kita pribadi itu 5% itu didapat dari risk sekali trade, sekali entry itu 1% doang atau 0,5% malah mungkin bisa. Big Bro Vicky ini mungkin menggunakan 0,5% juga aku nggak tahu, tapi aturan dari funded basicnya itu standarisasinya itu ya kita pakai 1% lah untuk mentok. Ya karena Berapa kan persen di tuh agak berat. di di platform ada peraturan, satu hari drawdown nggak boleh lebih dari 5%, bro. Sekarang 4% malah Sekarang ada yang kebanyakan. 4% ya. Betul, Jadi betul. ya kalau kita meresikokan satu kali trade satu hari di atas 5%, kalau terkena stop loss ya Oh, pasti sudah gugur. nah itu. Jadi manajemen dari resiko itu yang kita bisa hebatkan dari seorang beliau ini. Jadi dari risk yang kecil itu mendapatkan gain yang besar. Itu yang harus kita pelajari. Itulah yang namanya trader. Resikonya kecil, rewardnya gede, teman-teman. Benar-benar. Oke, kita mungkin dari pencapaian udah. Tantangannya kok. Kalau zaman dulu itu yang aku tahu dari platform, semua platform itu ada yang namanya time limit. Mungkin Ya. teman-teman juga mungkin belum tahu, tapi baru di 2023 kemarin itu time limitnya udah dihapus. Makanya banyak orang yang mungkin udah bisa jadi founder trader. Nah ini aku mau juga denger nih tantangan dari seorang Coffee Key ini menghadapi aturan platform yang lama. Kalau dari time limit tentu semua orang akan senang ya, Bu, ya, karena nggak ada time limit lagi, Oh time limit, unlimited time ya. ya Tetapi yang saya lihat sekarang di 2024 ini, untuk yang namanya platform itu berjamuran, bermunculan semua. wah banyak. Dan terakhir saya ada ikut yang baru itu gagal karena terkena yang namanya hidden rules. Iya, Jadi banyak platform yang muncul berjamuran dan mereka banyak mengeluarkan peraturan-peraturan baru yang disembunyikan, hidden iya, rules tadi. Jadi yang biasanya kita memakai rules yang platform yang sudah lama berjalan, ketika ambil platform yang baru, tiba-tiba di suspend atau digugurkan itu karena dia munculkan hidden rules tadi, iya yang benar-benar. sebenarnya kita di awal nggak tahu ada peraturan yang tersembunyi tadi. Iya, Nah, kebanyakan sekarang saya lihat di platform itu banyak yang seperti itu. Jadi kayak bau-baunya itu kayak udah mau scam gitu udah tuh, cuman mau ambil uang registrasi, tapi eh, ketika ada traders yang
lulus bisa atau yang profit konsisten. targetnya tembus, dia akan mengeluarkan peraturan yang nggak masuk akal atau yang di hidden, yang disembunyikan untuk ngebatalin si funded account-nya tadi. Iya, Itu sih tantangannya. Jadi eh, ya bagusnya kalau saya lihat sekarang sih ya, karena saya juga trading akun personal ya, lebih aman sih trading akun personal aja sekarang. Kalau oke. kemarin awal-awal 2022 itu dari Profirm tuh eh, enak betul masih bro. Iya. Jadi di sini obrolan ini kami bukan menyarankan pemirsa trader sekalian buat menggunakan Profom ya. Cuma kami hanya membuka kebenaran di mana sekarang Profom itu udah gak baik lagi, gak sehat lagi kayaknya gitu. Dan kami pun ya pakai akun personal. Cuman aturan-aturan Profom yang kami terapkan itu emang benar-benar harus diterapkan di akun personal kita, teman-teman trader sekalian. Jadi kalau teman-teman bilang si A trader, si B trader, tapi dia belum pernah menyelesaikan problem, itu kalau bagi aku ya, itu di level aku yang sekarang, itu aku nggak yakin dan nggak percaya bahwa orang trader. Karena saya nggak tahu gimana cara tradingnya, risiko manajemennya gimana. Itu kalau sudah fund trader, itu udah oke. Okay. Udah. Hati-hati jadi kalau ketemu ketemu di luaran situ ya kayak tadi bro bilang, Hmm, ya itu kalau saya lihat sih juga ya standarnya lalu harus punya sertifikat funded account lah bro. Kalau lu iya, bilang lu bisa trading kan, betul. jangan sampai para para pemula yang seperti saya di tahun 2020 pun termakan konten-konten yang eh, ya bisa dibilang menyesatkan lah. Banyak, Si banyak. mentor sendiri pun nggak bisa trading, Iya. ya kita berbondong-bondong ngikut ke situ gitu kan. Wah, lihat biru banyak, layering, biru, 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 ratusan ribu dolar, Iya kita banyak ikut. banyak banyak Wah, sekali. itu Jadi konten yang maksudnya para traders pemula mau belajar dimanapun dengan mentor siapapun itu nggak ada yang salah. oke, Itu hak semua orang. iya, Tetapi kalau bisa kita buat, saya saranin harus ada parameternya dulu untuk apakah lu mau belajar dengan mentor A, iya, B, C. Parameternya ya minimal ya sertifikat funded account lah tuh. iya, betul, setuju, setuju. Kalau kalau cuma nunjukin akun biru-biru mah semua orang juga Wah, bisa kan. semua orang juga bisa satu hari doang biru, satu minggunya berdarah-darah. Oke, oke kita lanjut lagi ke topik berikutnya, ke tips untuk pendengar mungkin. Satu tips Tips atau untuk mungkin tiga tips lah ya. tips untuk di mana Oke. dulu nih? Tips untuk pemula yang Untuk bisa ya, pemula. ya yang tadi kan sudah satu tuh kayaknya milih mentor tuh udah satu tips sudah. Ya, pilih mentor harus Oke, bijak-bijak, oke. jangan sampai kayak saya ketemu yang berdarah-darah juga, nggak taunya zonk gitu kan. Nah, mungkin para traders pemula banyak nggak tahu nih tips dan trik cari mentor yang tadi udah dijelasin ya, parameternya minimal ada funded account lah, Ya. sertifikat funded account kalau memang si mentor bisa trading. Mm-mm. Nah, lalu yang kedua tipsnya mungkin untuk para traders pemula ya, saya nggak tahu background masing-masing dari para traders pemula, mungkin ada yang dari keluarga biasa-biasa aja, mungkin dari ada yang berada dan lain-lain. Nah, saran saya, kalau masih dalam tahap pembelajaran, apalagi di bawah 1 tahun, saya saranin jangan langsung pakai akun real. Oke, itu satu ya. Nah, karena pertama kita nggak tahu background masing-masing. Ketika ketemu backgroundnya yang keluarga yang berada, yang modalnya ada, ketika melanggar tips tadi dan lebih sering terjun langsung di akun real, Hmm. padahal belajarnya mungkin masih di bawah 1 tahun, yang ada nanti porsi belajarnya yang berkurang, bro. Benar. Yang ada porsinya lebih banyak di terjun di real market. Hasilnya sudah pasti akan kejedot itu. Ya itu greedy itu pasti. Itu sudah pasti. Hasilnya cuman mengurangi greedy Iya. hasilnya itu. Nah, tips yang ketiga untuk para pemula yang mungkin masih belajar di bawah 1 tahun atau yang di atas 1 tahun, Hmm. pelajarinlah yang paling awal itu yang namanya money management atau risk management. Itu yang sangat penting. Iya. Nah, biasanya
untuk para pemula ketika mendengar yang namanya money management, ketika mendengar namanya risk management, mereka nggak mau belajar, bro. Ya, malas. Tetapi inilah tipsnya, itu yang paling penting tipsnya. Bener. Jadi cari mentor yang bijak, jangan terlalu cepat pakai akun real. Yang ketiga, pelajarin dulu yang namanya money management. Manajemen, money management. Itu dulu ya kalau aku mau sharing dikit ya untuk pengalaman aku pribadi. Itu sebelum kenal mini manajemen yang namanya lot size, eh, persentase trade, itu yang namanya MC. Mungkin tiap minggu lah ya didapetin itu surat cinta dari broker ya ke email kita ya. Nah itu udahlah, jangan lagi lah. Ketika aku udah tahu road management, risk management itu say goodbye lah sama yang namanya margin call, auto liquid segala macam tuh nggak mungkin. Ya, Kalau kita terkena stop loss beruntun 10 kali, nah itu baru something wrong somewhere dari technical entry kita. Jadi nggak mungkin lagi yang nama MC kalau sudah kenal load management dan risk management, money management. Itu betul, teman-teman. betul. Kita lanjut lagi ya. Jadi kita kalau bilang-bilang ke visi ke depannya nih di dunia trading forex untuk Kofiki sendiri, visi masa depan trading ini itu ada nggak dari diri sendiri tuh tujuan kita tuh mau ngapain lagi nih kalau sudah sampai di titik ini itu mau ngapain lagi? Ada visi atau misi yang belum kita jalankan atau Kofiki masih ini apa kira-kira itu? Jadi kalau visi dan misi, Hmm. mungkin semua orang kita bilang visi generalnya mungkin pasti yang namanya financial freedom lah, bro ya. Oke, semua orang. Jadi itu pasti visinya, goalsnya ke situ dulu. Nah, Nah, tapi kan untuk mencapai itu kita nggak mungkin rebahan di rumah dong. mungkin juga. Nah, jadi kalau dari sisi trading di forex ini, maksudnya ya saya juga nggak tahu sampai kapan saya masih bisa aktif untuk trading di forex. Oke, betul. Nah, maksudnya ketika kita nggak tahu sampai kapan kita akan aktif, berarti kita harus alokasikan semuanya itu ke yang namanya passive income. Betul. Entah itu passive income-nya dari bisnis konvensional kah? Iya. Entah itu dari trading forex kah? Kalau trading forex saya juga ada buat yang namanya IE ya bro ya. Jadi Iya. kalau IE ini semacam semi-semi pasif lah. Jadi kita nggak perlu aktif lagi. Iya. Nanti IE yang jalanin. Atau yang kita lihat tetap return untuk per bulan atau mungkin per tahunnya. Mana? Mungkin dari situ kalau untuk visinya. Oke. Oke, untuk sekarang mungkin kita udah dulu untuk episode kali ini, teman-teman. Karena nanti kita akan juga angkat topik-topik berikutnya yang mungkin dari risk management tadi atau metode entry itu nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Jadi mungkin kalau sekarang ini kita hanya untuk perkenalan dulu. Mungkin teman-teman juga nanti bisa untuk komen dan subscribe channel baru kita ini. Komen saja Q&A yang mau ditanyain, nanti kami akan angkat di podcast berikutnya. Kita akan jawab pertanyaan teman-teman. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya untuk mendengarkan podcast kita kali ini.